Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallami lil 'abid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadza min ladzatil maut. Rawahu Tirmidzi. Aksiru dzikra hadza min ladzati al maut. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiket yang harus diambil oleh siapa saja yang mau keluar dari dunia ini adalah sakaratul maut. Tuh, mau tidak mau ya harus diambil oleh siapa saja yang pernah hidup dan dia akan keluar dari dunia ini. Maka sebelum kematian itu pasti dia akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut, sakar, seperti yang kita jelaskan kemarin, sakaratul maut adalah di mana kondisi seseorang ya yang akan menghadapi kematian, di posisinya itu kondisinya dia antara sadar dengan tidak, itu maka disebut dengan sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang akan dialami oleh umat manusia yang akan mengalami, yang sedang mengalami sakaratul maut itu bermacam-macam. Maka banyak yang menjelaskan bahwa kematian seseorang itu, sakaratul maut seseorang itu tergantung kepada kebiasaan ketika dia hidup di dunia. Ya, ketika dia hidup di dunia. Kita pernah menyampaikan kemarin, orang yang ahli ibadah, ya seperti sahabat yang dia rajin sholat berjamaah, maka ketika sakaratul mautnya dinampakkan kebaikan-kebaikannya. Maka di dalam surat Al-Kahfi, ya, ada di dalam surat yang lain, saya lupa suratnya, bahwa Fir'aun ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nampak neraka. Ya, sudah nampak neraka di dalam pandangannya ketika sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kisah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa berkomunikasi dengan malakul maut. Kalau
orang kitanya bisa berkomunikasi dengan malaikat Israel. Ya, dengan malaikat Israel yang salah satu dialog dari Rasulullah dengan malakul maut itu meminta kepada malakul maut ini, Rasulullah meminta kepada malakul maut bagaimana supaya ya rasa sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu dikumpulkan saja kepada Nabi, Nabi saja yang merasakannya dan jangan sampai dirasakan oleh umat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka permintaan itu tidak dikabulkan. Jadi apa yang bilang adalah Rasulullah saja manusia yang paling mulia pada waktu itu masih tetap merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Apalagi kita, Nabi bukan, sahabat bukan, ibadahnya masih entah di mana berantakan, ya, maka kita terus berusaha supaya sakaratul maut itu kita bisa rasakan ya ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti gambaran-gambaran yang akan kita jelaskan nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Ummu Salamah dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ini Ummu Salamah itu dinikahi oleh Rasulullah setelah Abu Salamah meninggal dunia. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah qad saqa basarahu fa ahmadahu summa qala. Jadi ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, saqa basarahu, terbuka matanya. Fa ahmadahu, dan ya padahal matanya terbuka lalu ia pejamkan, maka Rasulullah SAW memejamkan mata Abu Salamah. Maka seraya Rasulullah SAW menyampaikan, inna ruh, sesungguhnya ruh itu iza kubida akba'akul basar, sesungguhnya ketika ruh itu diambil, dicabut oleh malakul maut, maka mata itu akan mengikuti kemana ruh itu diangkat. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dicabut, maka mata itu akan mengikuti, terutama bagi orang-orang yang dia tidak ikhlas dengan nyawanya yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus mengikuti kemana ruh itu akan dibawa oleh malakul maut. Nah, maka ada sebagian orang termasuk Abi Salamah ini matanya terbuka, ya terbuka. Bahkan ada yang ketika meninggal, salah satu ciri meninggalnya kurang baik itu matanya terbelalak, ya matanya terbelalak. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada orang yang meninggal seperti itu, ketika kita menyaksikan ada saudara-saudara kita atau tetangga kita meninggal dalam kondisi seperti itu, kata Nabi jangan dibicarakan kepada orang lain, terutama keluarga, segera ya dikondisikan itu masih bisa untuk ditutup seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, maka menutup mata dari Abu Salamah itu. Faqala la
ala ma taqulun. Maka kata Nabi, jangan kalian berdoa atau menyampaikan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal itu kecuali yang baik-baik. Ya, kecuali yang baik-baik. Karena apa kata Nabi? Fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Ya, jadi jika ada orang sudah meninggal dunia, maka kubur dalam keburukannya dan yang dimunculkan adalah kebaikannya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika menutup mata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa kepada Abi Salam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Abi Salam. Allahumma firli Abi Salam, warfa' darajatahu fil mahdiin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi, wa khulufhu fi akhbihi. Ya Allah, kata Nabi sambil menutup, ampuni dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiin, angkat derajatnya ke dalam golongan orang yang mendapatkan hidayah. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskan untuknya kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, kemudian terangi kuburnya. Wa khulufhu fi akhbihi, dan segera ganti Abi Salamah ini dengan keturunannya yang baik. Ini baik-baik adalah doa yang dipanjatkan ketika kita menghadapi orang yang baru meninggal dunia. Ya, jika matanya ada yang terbuka, maka segera ditutup sambil membaca doa ini. Kalau kita mau cukup tidak menyebutkan namanya, boleh Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil mahdiin, wafsah lahu fi qabrihi, wa nawwir lahu fihi, wa khulufhu fi akhbihi. Ya, jadi tidak ada Rasulullah Ta'ala. Karena ya, kita siapapun juga kata Rasulullah SAW, ketika menghadapi sakaratul maut itu pasti akan merasakan yang namanya sakit. Mungkin saya pernah bercerita tentang seorang yang pernah mengalami mati suri, Pak. Itu banyak sekarang bertebaran di YouTube. Ketik saja Bapak Ibu Aslinah mati suri, itu akan muncul itu. Diwawancarai oleh Kim Endi, banyak yang mewawancarinya. Singkatnya, ketika dia merasakan sakaratul maut itu bagaikan dikuliti hidup-hidup. Ya, bagaikan kulit itu dikelupas hidup-hidup. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, sifat kematian orang-orang yang seperti ini. Apa kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50 itu? Walau tara, dan jika kalian bisa melihat, id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu, ketika malaikat itu mewafatkan orang-orang yang kafir, itu berat. Karena kondisinya, honornya ada yang sampai 3 hari 3 malam. Saya dulu pernah didatangi oleh orang daerah Unip situ, itu 1 minggu, Pak. 1 minggu dia sudah tidak makan, tidak minum 1 minggu, dan kita coba ruqyahnya pada waktu itu, dan ternyata ada yang bersemayam di dalamnya. Ya, sampai mengaum seperti harimau, matanya nanar, dan setelah kita ruqyah, alhamdulillah dia mereda. Ya, malam ba'da isya di ruqyah, alhamdulillah subuhnya
itu sudah dimudahkan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, kalau saya tidak sebutkan namanya, tapi posisinya persis di belakang Tiara Sela. Ya, sama. Dia punya keponakan kembar laki-laki datang ke rumah. Saya tidak kenal waktu itu. Minta tolong. Jadi ada paman saya sudah 2 hari 2 malam merasa ketakutan. Saya datang ke situ, kemudian coba kita ruqyah, alhamdulillah tenang. Berceritalah dengan bapaknya, bercerita dengan bapak dari yang kita ruqyah ini. Umurnya masih umuran saya. Pada waktu itu masih 32 tahunan, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di kehidupan dia sebelum sakit ini, Pak? Jadi dia itu petualang ke Enggano, ke Gua Garangbolong, ke Banten dan lain sebagainya. Yang dikumpulkan itu jimat-jimat, bahkan bapaknya itu sudah ada 12 susu, Pak, yang ditanam di dalam tubuhnya. Ya. Kalau kerjaannya itu jualan. Nah, baik-baik diakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bilang untuk melunturkan ini, kalau ada dulu belum banyak daun bidara di sini. Jadi yang sejenis dengan daun bidara itu adalah daun sirih, diluluri. Jadi kisah dari bapaknya ini, karena saya setelah ruqyah sekitar jam 9 itu saya pulang, dan saya janjikan besok malamnya saya akan kesini lagi. Tapi dulu ya kita belum komunikasi, tidak ada yang megang kontak, salah satunya masing-masing. Nah, jadi tidak karena Allah, dari jam 9 saya tinggal itu, jam 2 malam dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, setelah diluluri dengan air sirih itu, ada dari bagian tubuhnya keluar seperti kaca, pasir, ya, seperti perdukunan itu. Tapi yang menjelaskan adalah bapaknya, dan pada waktu itu saya tidak menyaksikannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita bacakan ayat-ayat Allah, dia merasakan ketakutan yang berlebih. Bahkan dia menyampaikan ke saya ada 9 orang yang mau menyerangnya. Ada 9 orang yang akan menyerangnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dijelaskan oleh Allah bagi orang-orang yang seperti ini, karena lengket nafsunya itu di dalam badannya, di dalam jasadnya, maka sulit untuk dikeluarkan. Maka cara mengeluarkannya malaikat itu, apa kata Allah? Jika kalian bisa melihat, menyaksikan bagaimana malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang kafir, apa yang dilakukan? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukuli dulu muka orang itu, dan dipukuli dulu punggung dari orang yang sedang sakaratul maut itu. Apa kalau bahasa anak-anak sekarang di smackdown dulu, pukuli, cekak, mukanya dipukuli dulu sambil merasakan kesakitan. Dan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada orang ini, zuku adzabal harim, rasakan siksaan yang sangat dahsyat ini. Itu sifat bagi orang-orang yang meninggal dunia, sakaratul mautnya dalam kondisi dia. Kalau di dalam surat Al-Kahfi itu, wa kanu khitaun an zikrillah, selama kehidupannya dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantai lewat, ya, silahkan duduk. Ayo kita ke masjid. Apa jawabannya? Salam baik sama Allah di masjid, kan begitu. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, akan orang-orang yang seperti ini, hita'un an zikrillah, ketika meninggal
meninggal dunia dalam posisi sakaratul mautnya di dalam surat Al-Anfal ayat 50 ini dipukuli oleh malaikat. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi itu bahwa ketika dia masuk kepada masa tanpa dihisab terlebih dahulu, sudah dipastikan dia ahli neraka. Bahkan Nabi ketika didatangi oleh seseorang kemudian disampaikan dia itu tidak pernah sholat, maka Nabi menolak untuk apa? Untuk menyolatinya. Ini diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kejadian laporan kepada saya bahwa ada tetangga kami yang meninggal dunia. Pak Ustaz, orang ini selama hidupnya tidak pernah kami melihat dia berwudu, tidak pernah dilihat dia sholat, dan dia meninggal dalam kondisi masih di perjalanan. Maka saya bilang dari berbagai keterangan orang ini tidak harus disolatkan, tidak harus disolatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat sakaratul maut itu entahkah dia baik atau tidak, maka pasti akan merasakan yang namanya sakit. Rasulullah SAW pun akan pernah merasakan itu ketika beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan pun merasakan itu ketika berdialog dengan malaikat yang akan mengambil nyawanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang berusaha dalam kehidupannya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-27 kalau salah. Ayat-ayat terakhir itu sering kita bacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kalian kepada Tuhanmu dengan apa? Dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kematian ini kematian yang diidamkan. Kematian ini adalah kematian yang menjadi kecemburuan orang-orang yang beriman. Kita lihat kematian seperti Ustaz Fuad Muzakkar, lembut, tidak terasa akan seperti itu. Ada kematian juga tidak jauh dari Ustaz Fuad di Hibrida. Setelah sholat zuhur, sedang melakukan sholat sunnah, meninggal dunia. Ada yang sedang membaca Al-Quran, juga meninggal dunia. Kalaupun kita mungkin tidak seperti itu, setidak-tidaknya kematian yang nanti akan kita alami tidak seperti kematian orang-orang yang dijelaskan tadi. Walaupun kita mungkin di rumah sakit, walaupun kita di kamar rumah kita, di rumah kita, tetapi kematiannya adalah kematian yang tidak begitu seperti apa yang dijelaskan dari kisah-kisah tadi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu tidak serta-merta kita dapatkan ketika kita meninggal dunia, maka harus kita usahakan sejak sekarang ini. Kita usahakan sejak sekarang ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dibilang oleh Allah, bikin praktisnya. Tadi sifat dari sakaratul mautnya. Sekarang bagaimana ketika kita menyaksikan orang-orang yang terdekat? Jadi apa yang dilakukan oleh Allah? Jadi Nabi menganjurkan untuk penyelenggaraan jenazah itu adalah orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Muhrimnya terlebih dahulu, hindari bagaimana orang-orang yang jauh dari kita yang bukan muhrimnya itu
berdekatan dengan jenazah karena ada aib-aib atau aurat yang harus dilindungi dan tidak boleh nampak dari orang yang lain. Maka kita harus belajar dari misalnya nanti kalau ada ibu, ada bapak, istri, ada suaminya, ada anak yang meninggal dunia, maka yang berkewajiban untuk mengurus atau menyelenggarakan fardu kifayahnya itu adalah keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Maka harus kita pahami ciri-ciri kematian itu. Yang pertama, Bapak Ibu dilakukan oleh Allah, saya kita lihat kalau matanya masih ada terbuka, dia kosong, pandangannya itu kosong. Kemudian yang kedua, cirinya bisa kita lihat dari tulang rawan di hidung, Pak. Jadi tulang rawan ini kalau masih hidup, ketika dia di begini kan, maka dipencet dia akan kembali. Dia akan berbalik lagi. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia dipencet seperti ini, dia tidak akan kembali lagi. Yang kedua. Yang ketiga, dari rahang. Ya, rahang itu ketika dia sudah tidak bernyawa lagi, maka sulit untuk dikembalikan. Dia pasti akan terbuka. Ya, mulut itu akan terbuka. Maka bagi orang-orang yang sudah paham, kita cepat untuk diikat. Bagian dari kepala sampai sininya itu diikat. Itu yang sininya. Nah, yang paling utama sebenarnya dilihat dari jantung, detak jantung, kemudian detak nadinya. Itu biasanya ya kalau di rumah sakit itu kan bisa dipastikan oleh tim medis yang ada di situ. Tapi kalau kita misalnya ya menemukan orang-orang di sekitar kita jauh dari medis, maka cirinya itu. Ya, cirinya itu nadinya, kemudian detak jantungnya, kemudian pandangan matanya, rahang dan tulang-tulang rawannya ketika kita goyangkan itu sudah tidak bisa kembali lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lambat laun suhu tubuh dari orang yang meninggal itu suhunya semakin dingin. Ya, semakin dingin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan? Ya. Jadi kalau sudah pastikan itu, jadi jangan sampai ini kejadian, Pak. Kami waktu di Lampung dulu, masih kecil-kecil kan itu, ada ibu haji. Ibu haji ini dia sakit keras, sakit keras. Dulu kan belum ada WA, ada apa, masih tahun 90-an. Jadi cucu-cucunya ini lihat kondisi mungkin dia pingsan atau apa, jadi bahasa kami di dusun, wes tinggal katanya. Sudah tinggal katanya. Dan kalau bahasa kami di Lampung itu yang memberikan kabar kepada tetangga-tetangga saudaranya itu namanya ngelayon namanya. Yang ngelayon ya. Ternyata sudah dikabari meninggal dunia ketika kumpul masih hidup. Masih hidup. Karena apa? Ya, tidak dipastikan seperti ini. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, tidak dipastikan terlebih dahulu. Kalau memang sudah dipastikan baru. Ya, baru. Ini hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah pasti, ini bagi keluarga yang ditinggalkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melucuti seluruh pakaiannya terlebih dahulu. Ini yang dikejar, ya. Supaya apa? Kalau nanti sudah makin lama kan makin kaku, maka sulit dia untuk digerakkan. Maka yang paling utama pakaiannya dibuka dulu, ya, dibuka dulu. Dalam kondisi sudah tidak memakai sehelai kain pun. Setelah itu, ya Nabi menyampaikan bahwa ya orang yang meninggal itu nantinya ditutup dengan kain dan kainnya itu
Kain yang bercorak. Kalau di Indonesia ini kain batik. Itu disunahkan ditutup dengan kain batik. Atau kalau dalam bahasa hadisnya itu kain yang bercorak. Ya, kain yang bercorak itu sunahkan. Nah, kemudian posisikan dia di mana ketika ada pelayan nanti dia bisa melihatnya, ya bisa melihatnya. Ya, jadi dan dimuliakan oleh Allah, jangan salah. Saya ketika melihat, jadi penempatannya itu ada yang mohon maafnya salah persepsinya. Jadi Nabi menyampaikan kondisi, ya posisi dari kepala jenazah itu diposisikan dia menghadap ke arah kiblat. Jadi posisinya, ya kalau kiblat ke arah situ berarti kakinya bukan di arah sini, bukan seperti orang yang sholat. Jadi kalau ini adalah kepalanya, posisikan dia ditidurkan kepalanya ini menghadap ke arah kiblat. Ya, kepalanya ini menghadap ke arah kiblat, bukan kakinya yang ke arah kiblat. Jadi kepalanya ini diarahkan ke arah kiblat. Ya, jadi dengan adalah posisikan dia di tengah-tengah, ya di tengah ruangan, supaya ketika orang yang ada bertakziah itu bisa langsung mendoakannya. Jadi tidak adalah ini sunnah bagi orang yang sudah meninggal dunia, bagi orang yang bertakziah, kalau itu orang-orang yang terdekat dan dia meninggal dunia dalam kondisi bukan sakit yang menular, maka seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar ketika membuka sebelum kita kan melihat biasanya kan, melihat mukanya. Jika orang-orang yang terdekat maka dianjurkan untuk mengecup keningnya. Kita mengecup keningnya. Ini bukan bersaudara gitu. Akrab di masjid, ya misalnya adalah salah satu seorang di antara kita yang duluan, kemudian datang buka kecup keningnya. Ya, dikecup keningnya sebagai tanda perpisahan. Ini dilakukan oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak boleh istri tetangga dikecup, yang laki-laki kepada yang laki-laki, yang perempuan kepada yang perempuan. Itu disunahkan. Sambil membaca doa tadi, bolehlah nanti dihafalkan. Allahumma fir lahu warfa' darajatahu fil mahdi. Nah ini ketika kita berdoa sebelum kita menyolatkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dulu ya tentang sifat-sifat sakaratul maut itu. Dan kemudian bagaimana perlakuan kita kepada orang yang baru meninggal dunia, kondisinya itu seperti itu tadi. Cepat dilucuti pakaiannya, kemudian letakkan di ruangan, kalau kita di ruang tengah kan seperti itu, dan posisikan kepala itu menghadap ke arah kiblat, bukan kakinya yang menghadap ke kiblat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu kalau kita masih ada waktu untuk kita berdiskusi tentang permasalahan ini. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, mau bertanya Pak Ustaz, yang masalah yang meninggal dari Ustaz. Maksud Pak Ustaz itu kan gimana Pak Ustaz? Boleh langsung. Yang tentang kata Pak Ustaz apa kepala? Iya. Yang meletakkan. Ya, yang meninggal ini. Iya. Posisinya kan arah kiblat ya. Arah kiblat. Jadi yang sering kita lihat itu
posisi kakinya yang ke arah kiblat. ini. Ya, seperti Ini. itu. Tapi kalau menurut sunnah Rasulullah, posisikan kepala itu yang mengarah ke kiblat. Bukan gini. Posisinya seperti ini. Benar. Ya. Kan baca doa. Ini berarti di dusun itu banyak sekali salah begitu Pak Ustaz. Jadi memang perlu kita luruskan. Termasuk almarhum orang tua saya kemarin. Maka saya mau tanya Pak Ustaz. Jadi sebagian besar memang seperti itu. Ya, nanti kita cari hadisnya. Saya baca bahwa ketika meninggal dunia maka posisikan kepala, ini kepala ya, kepala itu ke arah kiblat. Jadi kepalanya yang ke arah kiblat. Bukan menghadap. Bukan menghadap, arahkan kepala ke arah kiblat. Terima kasih Pak Ustaz. Kepala apa muka? Posisi kepala bukan muka, posisi kepalanya. Kepala itu. Kepala. Ruangan. Aku kebunan. Terus saya jawab. Itu kebiasaan, faktor kebiasaan. Kebiasaan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Lagi silakan. Oke. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kayak gitu Ustaz. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah tidak mau menyolatkan bagi orang yang tidak ikut sholat. Berarti hukum penyelenggara tempat memandikan, melawani, menyolatkan, mengumpulkan tidak kurang dari satu kalau bayarnya ketika kurang satu ini hukumnya bagaimana itu Ustaz? Itu tadi kan belum disampaikan. Terus kalau seandainya kita contohkan di gerakan ini ada orang yang tidak pernah sholat, jadi itu ibu itu aja bisa sholat. Itu bagaimana Ustaz? Kalau yang masuk berarti lewat kita di situ. Rasulullah dan nanti seluruh orang lain. Ya, artinya kalau kita secara ideal mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, jadi ada dua Pak. Rasulullah yang tidak mau menyolatkan. Yang pertama, orang yang sama sekali dia tidak pernah terlihat, ya masuk masjid, apa sholat, ya kan seperti itu. Kalau di dalam surat Al-Kahfinya, wakan hitoin an zikrillah, dia sama sekali ya tertutup, tidak pernah berzikir kepada Allah. Kemudian ada sahabat yang ketika melapor kepada Nabi, ada tetangganya yang bunuh diri, gantung, menusuk perut sendiri, atau apa, dalam artian dia membunuh dirinya sendiri, maka Rasulullah enggan untuk menyolatkan orang itu, ya, untuk menyolatkan orang itu. Tetapi kita artinya apa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah paham itu, artinya ya untuk menjaga. Sebenarnya kalau kita mau melihat kenapa seperti itu, ada punishment bagi orang-orang yang memang seperti itu. Tuh, sebagai pembelajaran. Tapi kalau kami yang kemarin coba praktekkan itu, ya kita menghindar aja, yang menghindar kan seperti itu. Walaupun mohon maafnya saya di situ ya didepankan atau ya kalau bahasa kitanya dituakan dalam masalah salah, tapi karena ada ketentuan yang seperti itu, saya dengan pengurus-pengurus yang lainnya ya lebih baik menghindar saja. Ya tetap ada yang menyolatkan keluarganya kan seperti itu, ada yang menyolatkan. Nah bagi kita mungkin tetap fardu kifayahnya yang 3 tadi ya, nggak akan mungkin kan kita buang begitu saja gitu kan. Maka tetap harus kita laksanakan seperti layaknya manusia yang lainnya kan. Tetapi pada saat menyolatkan itu maka Rasulullah bukan untuk melaksanakannya. Kita
Gimana? Ada yang ekstrimnya Bapak itu. Sebenarnya itu ada berbagai pembelajaran bagi orang-orang yang memang tidak sama sekali tidak mau sholat. Tapi ya yang kita garis bawahi, kita tidak pernah melihat laporan atau mendengar laporan atau melihat sendiri orang itu berwudu atau sholat kan. Pas lebaran datang boleh. Ada pas lebaran. Iya. Kalau kita masih lihat orang itu tengah sholat atau apa, kita bisa makan. Ya silakan. Memudahkan saudara. Ya. Nantinya begini ya Pak, yang dimuliakan Allah SWT. Maka ya sering saya sampaikan kematian seseorang itu, akhir kehidupan seseorang itu tergantung dengan kebiasaannya. Kalau amalan apa yang bisa memudahkan sakaratul maut itu tidak ada spesifiknya dia harus beramal apa. Tetapi selama hidupnya, ya kan, di dalam surat Al-Insyiqaq Allah menjelaskan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, dalam perjalanan kalian itu pasti akhirnya akan ketemu dengan Allah, yang disebut dengan kematian itu. Maka hati-hati waktu yang terus berlalu dari detik ke berubah ke menit, ke jam, ke hari dan ke bulan, ke tahun itu, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang dilakukan? Ya amalan-amalan yang bisa menjaga kita masuk sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Maka amalan-amalan itulah yang akan memudahkan kita untuk menghadapi sakaratul maut itu. Nah, ciri-ciri kematian yang husnul khotimah yang bisa kita lihat, ya, dia sakaratul mautnya tidak begitu lama, ya, kemudian tidak begitu susah seperti yang mungkin kita saksikan, ada yang 2 hari 2 malam susah dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari orang-orang yang mohon maafnya ya ketika meninggal dalam keadaan seperti itu. Apalagi mohon maafnya ketika kita mungkin mendengar ada orang yang meninggal dunia di hotel, ada yang sedang mabuk dan lain sebagainya. Itulah ciri-ciri orang yang su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu ya adalah pilihan bagi kita. Su'ul atau husnul itu ya tidak serta-merta kita dapatkan, tapi harus kita usahakan sejak kita dalam kehidupan ini. Maka kita jaga dari sekarang. tidak sesuai dengan itu dia sholat. Lalu kalau kita sholat, menolakkannya, itu mungkin tidak enak dengan kakakmu atau kaum itu. Apa kita berusaha kita sholat dulu, menolakkan. Kita ada pilihan kan, jika ada kemampuan untuk meninggalkan itu, ya itu lebih baik, itu lebih baik. Artinya ketika seseorang tetap menyolatkan, kemudian kan beginilah, jika orang itu meninggal dunia, ada di sini hadisnya, apabila ada 40 orang lebih menyolatkannya, kemudian orang itu tidak menyekutukan Allah yang menyolatkan itu, maka doa-doanya itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi bagi yang didoakan itu adalah orang-orang yang memang dia juga beriman kepada Allah. Nah, ketika seorang yang dia menyolatkan dalam kondisi orang yang kita ceritakan tadi, maka tidak ada dosa baginya, tetapi doanya itu mantul. Doanya itu tidak akan bermanfaat, kan seperti itu. Ya, tidak akan bermanfaat. Sia-sia saja ketika mendoakan itu. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah membatasi itu. Apakah berdosa? Maka ya insya Allah tidak ada dosa itu. Ya, tetapi ya hanya kesia-siaan bagi orang yang menurut Rasulullah sudah divonis dia tidak boleh disolatkan. Kondisi mungkin terdesak, gimana nggak enak gitu kan, apalagi pengurus kok ditinggalkan. Gitu. Seperti di Gerah Mas ini kan. Ya. Pak, saya mau tuh lah sholat. Ya, jadi mana sebenarnya ada hukum itu Pak ya, ada hukum, ada sikap terhadap hukum, ya kan? Ada hukum itu jelas seperti ini menurut Rasulullah. Tetapi ada sikap terhadap hukum itu. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu tadi kan, ya, ya silakan. Jadi kita mau menyolatkan orang kita banyak niatnya. Niatnya kita menyolatkan orang ini karena itu menghargai syariatnya. Maksudnya jangan sampai nanti waktu kita yang patut dilakukan seenaknya, terus tidak mendidik masyarakat. Misalnya apa nih yang arif ini kan ada aturannya. Terus harus dibayar ada sholat misalnya, takbir dia bikin pakai ini kan. Ya. Jadi kita menjalankan upaya dengan niat menghormati syariat. Ya. Ada satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah itu akan mewakili setiap 4 fardu kifayah kecuali sholat ya. Ketika mengkafani, ketika memandikan dan mengkafani, dan ketika meletakkan di dalam kubur, itu Rasulullah meringkas dalam satu doa saja. Dalam satu doa yang dipanjatkan itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu doanya. Ketika kita mau menggunting kain kafan atau apa, jadi doa yang singkat yang bisa mewakili seluruh doa, itu doanya adalah Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas syariat Rasulullah SAW. Ketika mau menyiramkan air yang pertama itu pun bagi rubiah namanya kan. Rubiah itu menganjurkan kepada ahli waris atau orang-orang yang terdekat itu untuk membaca itu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi nanti ketika sholat pada berbagai macam tentang masalah-masalah perbedaannya, ada yang dia niatkan hanya di hati, ada yang pakai musolli kan seperti itu. Nanti silakan pilih yang mana. Ada musolli ala hadzal maiti, ada ala musolli ala hadzihil maitati, ada yang cukup ya saya niat menyolatkan jenazah ini karena Allah Ta'ala, itu dibebaskan. Maksud saya gini, Ya. jadi kita menyolati dia takut nanti ada orang awam. Iya. Dan sholat sebentar dia aja. Kalau Jadi dia pakai sholatkan ruku nanti ada ruku. Oh iya. Itu terjadi. Makanya kita datang menyolati dia itu menghormati syariat. Ya syariatnya jangan disamakan. Karena orang awam semua pasti datang kalau ada orang. Oh iya. Kalau seperti itu, ya memang perlu imam yang paham. Kalau kita imam kan seperti itu. Tapi kita nanti akan menuju ke masalah sholat itu, Pak. Bagaimana sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, bagaimana cara kita memandikan, bagaimana waktu memandikannya. Nanti kita akan menuju ke situ.
Ya, kita akan menuju ke situ. Yang sekarang ini kan kemarin pra kematian, sebelum kematian. Nah, ini pada waktu meninggal dunia kondisinya bagaimana? Ini belum kita masuk kepada memandikan dan menyolatkan. Masih dalam posisi sebelum mengkafani dan menyolatkan. Insyaallah kita akan ke situ nanti. Cukup. Kayak terus bersama insyaallah kita tematik ya supaya terus berkaitan. Mudah-mudahan ada manfaat.